Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Sehat? Alhamdulillahi Rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Hari ini hari Jumat. Hari ini hari Jumat, mendengar tausiah sampai petang. Sudah datang Ustadz Abdul Somad, tapi wajahnya ditutup tiang. Buat yang ada di belakang tiang, jangan berkecil hati. Nanti saya intip-intip tipis dari belakang. Setuju? Insya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kelihatannya mau hujan ini, betul? Loh, kok Ustadz ngomong begitu? Sudah ada payung dua disiapkan. Mudah-mudahan yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang hadir ini diberikan istiqomah iman dan Islam. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kita adalah Islam rahmatan lil. Nama agamanya nama orangnya kok Abdul Somad. Nama agamanya Islam, nama orangnya Muslim. Suatu ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa itu orang Muslim? Apakah orang Muslim itu orang yang sholat 5 waktu? Apakah yang Muslim ke Makkah haji dan umrah? Apakah yang Muslim tidak pernah meninggalkan tarawih? Apakah Muslim? Nabi memberikan jawaban, al-Muslim, orang Muslim, man salimal muslimun, selamat orang lain, selamat tetangganya, selamat kawannya, selamat sahabatnya, selamat istrinya, selamat suaminya, min lisanihi, dari lidahnya. Itulah orang Muslim, selamat dari Ibu punya tetangga yang lidahnya kasar? Enggak ada. Kita berada di desa Lelede. Di Lelede ini tidak ada yang lidahnya kasar. Kenapa? Karena memang dulu ada tapi sudah meninggal. Ini yang hadir nih baik semua insya Allah. Siapa itu orang Muslim? Salimal muslimun min lisanihi, selamat lidahnya. Bisa jaga lidah. Yang suami jangan sakiti hati istri, bisa. Yang istri jangan sakiti hati suami, bisa. Insya
Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin, ada orang yang datang menghadap Allah, sholatnya banyak, sholat tarawih, sholat witir, sholat tahajud, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya, sholat duha, sholat awabin, sholat isyraq, wa zakatin, zakatnya banyak, wa siyamin, puasanya banyak, tapi ternyata lidahnya syatamahala, mencaci maki, menyumpah serapah, ribah dan namimah. Hilang sholatnya, terbang puasanya, melayang hajinya, gara-gara Tapi jangan gara-gara ini lalu kemudian ada orang lelede yang nggak sholat, yang nggak puasa. Ketika ditanya, kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu nggak puasa, yang penting jaga lidah, cukup. Ini juga tidak betul. Yang betul itu adalah tetap sholat, tetap puasa, tetap zikir, tetap baca Quran, tapi jaga dengan lidah. Orang yang tidak Islam menjadi Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Gara-gara lidah orang mati husnul khatimah. La ilaha illallah. Gara-gara lidah orang dapat pahala zikir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Gara-gara lidah orang bisa nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas dan seperangkat alat sholat tunai. Mudah-mudahan yang belum menikah segera menikah. Kok semua bilang amin? Yang bilang amin yang belum nikah aja. Ini anak sudah 10, amin. Maksudnya anaknya segera nikah insyaallah, amin. Gara-gara lidah orang mendapatkan pahala lebih berat dari bukit Uhud. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallah wa bihamdihi subhanallahil. Gara-gara lidah orang diampunkan dosanya. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Boleh saya bertanya, ini jendela sama pintu masjid ini kok hilang semua? Jangan sampai nanti ketika selesai tabligh akbar di Masjid Jami Al-Mujahidin, apa efek kedatangan Ustadz Somad ke Lelede kemarin? Pintu jendela masjid hilang. Ini membuktikan bahwa desa Lelede aman, tidak ada maling. Ini supaya Bapak Ibu bisa masuk dengan leluasa dan sirkulasi udara lancar. Alhamdulillah. Ibu merasa panas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan lupa gara-gara lidah orang yang baik menjadi makan bangkai. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Kamu memakan bangkai saudaramu gara-gara lidah menceritakan aib pakai telepon, kabarnya anak si anu, suami si anu, suami si anu, bini si anu, tetangga si anu. Stop, jangan bicarakan aib orang. Kenapa? Saya sedang puasa. Gimana ini? Pulsa saya lagi banyak. Nanti habis maghrib kita lanjutkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang menjaga lidah insyaallah. Amin. Gara-gara lidah pahala bangun masjid hilang. Kalau bukan karena saya yang membangun masjid itu, gak selesai masjid itu. Gara-gara lidah pahala menyekolahkan anak yatim hilang. Anak yatim, kalau bukan gara-gara saya yang membiayai sekolah kamu, kamu sekarang sudah tidak jadi manusia.
la tubtilu sadaqatikum bil manni, jangan batalkan sedekahmu dengan lidah. Kira-kira lidah ini hebat atau tidak hebat? Penjara itu dindingnya cuma satu, dinding penjara, tapi ada satu makhluk yang dindingnya sampai 3, tapi dia jebol juga. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga lidah. Dinding yang pertama gusi, dinding yang kedua gigi, dinding yang ketiga bibir. Gusi, gigi, bibir, tapi dia keluar juga. Siapa yang paling banyak dosanya? Yang paling banyak dosanya adalah man kasura kalamuhu kasura saktuhu. Siapa yang paling banyak ngomongnya, dialah yang paling banyak dosanya. Di antara kita yang ramai ini, siapa yang paling banyak dosanya? Semua nunjuk saya kelihatannya. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad lidahnya tidak menyakiti hati orang lain. Apakah Bapak Ibu yang ada di Lelede, Lombok Barat pernah hatinya tersinggung gara-gara Ustaz Abdul Somad? So sweet. Kalau ada yang hatinya pernah tersakiti, kalau ada hatinya pernah hancur berkeping, maukah memaafkan silap salah Ustaz Abdul Somad? Alhamdulillahirabbil. Punya uang, pergi ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, ya Allah, ampunkan dosaku. Apakah Allah mengampuni dosa kita? Insya Allah. Tapi kalau kita minta ampun kepada Allah, ya Allah, ampunkan dosaku kepada tetanggaku, bisa? Nggak bisa, besti. Minta ampun gara-gara lidah, ngejek orang, caci maki, sumpah serapah, nggak bisa di pintu Ka'bah, nggak bisa di makam Nabi, nggak bisa di taman Raudhah, mesti meminta maaf. Ibu sudah membuka pintu maaf? Dari bunyinya saya nggak yakin. Bapak sudah membuka pintu maaf? Insya Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Muhammadun Ketua Abjati, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua beserta seluruh pengurus Masjid Jami Al-Mujahidin Lelede Lombok Barat, yang sama kita hormati Bapak Ketua Al-Jamiatul Wasliyah, yang sama kita hormati Bapak Tuan Guru Ketua Badan Amil Zakat Nasional, yang sama kita hormati Ketua Tim UAS Abdul Somad dari Nusa Tenggara Barat Al-Mukarram Ustadz Dr. Zaki Abdillah. Hadirin hadirat, ini Ustadz Somad yang disebutnya hanya orang-orang di depan saja, padahal kami yang datang dari tadi gara-gara lidah, maka saya mesti sapa semuanya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang belum kawin dan belum sunat, semuanya yang hadir ini insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Ada dari pondok pesantren Al-Muwahhidin Lelede. Allah bangga. Ustaz kok tahu ada dari Al-Muwahhidin? Itu kan banyak balehonya di luar. Benteng terakhir pertahanan akhlak, akidah, ibadah anak kita adalah pondok pesantren. Bagi yang sudah mendaftar, alhamdulillah. Bagi yang belum mendaftar untuk tahun ajaran 2024, insya Allah. Bagi yang sudah saya kasih tahu belum juga mendaftarkan anaknya, daftarkan segera anak Anda ke pondok pesantren Al-Muwahhidin sebelum tanggal penutupan berikut ini. Ingat, kuota terbatas supaya anak-anak kita selamat lisannya insyaallah. Amin ya rabbal. Yang santri Al-Muwahhidin angkat tangan. Masya Allah. Yang belakang angkat tangan juga, tapi kelihatannya udah tua. Bukan Pak Ustadz, itu wali muridnya. Allahumma faqihhum fiddin.
dalamkan ilmu agama anak-anak kami ya Allah. Wa'allimhumut ta'wil, ajarkan mereka pemahaman Al-Quran yang benar ya Allah. Saya sudah tausiah keliling dari Sabang sampai Papua, Malaysia, Brunei Darussalam, Australia, Singapura nggak masuk. Tapi belum pernah dalam kata sambutannya seperti sambutan di Masjid Al-Mujahidin Lelede. Allahu Akbar. Apa sambutan yang paling berkesan? Tolong Ustadz ijazahkan kepada kami suatu ilmu yang kalau kami amalkan, kami akan ingat Ustadz dan akan mengalir sampai hari kiamat. Itu belum ada kata sambutan di tempat lain. Allahu Akbar. Saya mendengar dari guru saya Syekh Muhammad Mahmud, dari gurunya Sayyid Muhammad Alawi, dari gurunya Sayyid Alawi ayah kandung dari Sayyid Abbas bisanadil muttasil dengan sanad yang bersambung, dari guru saya Syekh Muhammad Abu Hashim, Muhammad Mahmud Abu Hashim, dari gurunya Sayyid Muhammad bin Alawi, dari ayah beliau sekaligus Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki, bersanad bersambung kepada sahabat Nabi namanya Abdullah bin Amr bin As, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah di antara semua manusia, kalau kamu menyayangi manusia yang di bumi, maka malaikat-malaikat di langit akan menurunkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya adalah amalan berkasih sayang. Apakah orang Lelede ini suka berkasih sayang? Apa tanda dia berkasih sayang? Dia memberikan hadiah. Mana buktinya? Sorban saya sudah diganti dengan sorban yang baru. Tadi saya pakai sorban dari airport sampai kemari. Sebelum azan subuh saya sudah berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sampai airport Pekanbaru, sholat subuh di masjid airport, langsung terbang ke Jakarta, ke Surabaya. Dari Pekanbaru ke Surabaya berapa lama Pak Ustadz? Nggak tahu. Begitu duduk saya langsung tertidur. Bangun-bangun sudah sampai Surabaya. Di Surabaya nunggu transit. Dari Surabaya terbang menuju Lombok. Sampai di Lombok akhirnya bertemu pada petang hari, menemui orang-orang. Kita ini semua disatukan oleh la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkasih sayang karena Allah. Kasih sayang karena harta, harta akan binasa. Kasih sayang karena kuasa, kuasa akan berakhir karena datang KPK. Kasih sayang karena cinta, cinta memandang bentuk dan rupa. Kasih sayang karena Allah, bersama di Lelede, bersama di surga Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal. Bapak mau masuk surga dengan ibu? Ibu mau masuk surga dengan bapak? Alhamdulillah, saya senang. Kenapa? Karena saya pernah ditanya oleh beberapa bapak-bapak, Ustaz Somad, ya, nanti kalau saya masuk surga dengan istri saya bilang iya. Saya jumpa lagi sama dia di surga Pak Ustaz. Saya bilang iya, bapak kok nanya gitu? Sedang di dunia aja saya udah nggak tahan Pak Ustaz. Kenapa bapak nggak tahan? Karena lidahnya Pak Ustaz. Gara-gara memangnya dia ngomong apa Pak? Dia nanya terus Pak Ustaz, pulang jam berapa? Udah sholat apa belum? Ini gimana? Sudah tadi kain yang dikasih udah dipakai, sholat apa belum? Pecinya bagaimana? Baju kokonya bagaimana? Kalau bapak dapat istri seperti itu, mulutnya nggak pernah berhenti nanya pulang jam berapa, sholat apa belum, dia membanguni bapak tahajud malam, dia nanya ini uang halal apa haram, itu sesungguhnya bukan istri Pak, itu adalah bidadari surga yang dikirim Allah SWT. Bapak nanti kalau pulang ke rumah katakan
kepada istrimu, oh my darling, kau adalah, kata Ustaz Somad, kau adalah bidadari surga yang dikirim untukku di Lelede. Ya, santri kayak paham aja. Nanti istrinya ngomong, apa betul aku bidadari surga? Apa? Betul. Tapi aku cabi, tapi aku gemuk. Kamu memang bidadari surga, tapi diturunkan Allah tepat di dekat restoran. Nggak penting mau kurus, mau gemuk, mau tinggi, yang mau pendek, yang penting sehat. Nggak usah pentingkan omongan orang, karena kalau ibu kurus orang akan ngomong, kok nggak bahagia ya, nggak dikasih baju baru ya, uang gajinya sedikit ya. Kalau ibu gemuk orang akan ngomong, ngejek, nyindir. Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Hidup ini sebenarnya tidak berat, yang berat itu adalah omongan. Kecuali di Lelede semuanya orang baik-baik semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika. Siapa yang bersolawat diberikan 10 kebaikan, amin. Siapa yang bersolawat dihapuskan 10 dosa kesalahan, amin. Siapa yang bersolawat dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan, amin. Solawat itu amal lisan. Ya sama Pak Ustaz. Mudah-mudahan lisan kita senantiasa berzikir, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil, dan bersodakoh. Ustaz Somad kok ngomong sodakoh? Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini mesti ada sodakohnya. Setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Tulang itu ini apa sodakohnya? Likulli tasbihatin sodakoh. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Likulli tahmidatin sodakoh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Likulli takbiratin sodakoh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat itu adalah amalan Makanya ibu bapak besok pagi kalau ada yang ngajak ngomong bicara aib orang, kabarnya anak saya begini, subhanallah walhamdulillah. Besok pagi ibu mau pergi ke warung, datang mau beli sayur bayam, beli kangkung, ada orang ngomong, katanya kamu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Karena kalau diladeni, dilayani, hilanglah amal kita Ramadan kemarin. Siap jaga lisan, siap jaga lidah. Doakan supaya yang ceramah ini bisa jaga lidahnya. Doakan supaya ngomong ini, yang ceramah, yang ngomong ini jangan cuma pandai ngomongin orang, tapi juga pandai menasehati dirinya sendiri. Insya. Siapa itu muslim? Satu, man salimal muslimun, selamat orang lain, min lisanihi, dari lisannya, wayadi, selamat dari tangannya. Bapak pernah menyakiti orang? Tidak. Ibu pernah menempeleng orang? Pernah. Tangan Ustaz Somad, tangan saya tidak pernah memukul orang, tidak pernah menyentil telinga orang, tidak pernah meninju orang, tidak pernah menumbuk orang. Tanganmu memang tidak menyakiti, tapi tanda tanganmu sudah meluluh lantang akan kebun orang.
maupun akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah ditentukan batas tanah, ini tanah kamu, ini tanah saya, ini batasnya ditetapkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Malam-malam digeser batas tanah. Siapa yang menggeser batas tanah? Qaidah Shibrin, sejengkal dia geser batas tanah, maka akan dililitkan ke lehernya sab'i aradin, 7 lapis tanah ke bawah. Mudah-mudahan tangan kita tidak pernah berbuat jahat, zalim dan aniaya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siapa itu muslim? Itulah dia muslim yang selamat orang lain dari lisan dan insya. Ini yang bangun masjid ini orang apa jin? Bangun masjid ini pakai tangan atau pakai kaki? Pakai tangan. Yang memasang keramiknya, menulis kaligrafinya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oh, itu bacaannya Pak Ustadz. Iya, saya sudah sering sholat di sini, nggak tahu itu bacaannya. Inilah masjid yang paling tinggi. Kenapa? Sudah dekat ke langit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini semua amal tangan. Yang masang keramik tangan, yang nulis kaligrafi tangan. Maka mudah-mudahan tangan yang memasang kebaikan ini mengalir pahalanya sampai hari kiamat, insyaallah. Nih, tangan siapa yang menanam, saking suburnya tanah Lombok ini bisa tumbuh tanam-tanaman yang luar biasa. Berapa bulan panitia menyiapkan acara ini ya. Macam-macam, ada bayam merah, ada bayam hijau. Mudah-mudahan mereka yang bersusah payah dengan tangannya memasang karpet, menyusun semua, tapi yang paling berat di antara semua tangan mencopot jendela dan pintu-pintu masjid. Ini paling berat, dan mereka tidak diminta tampil ke depan. Yang diminta tampil ke depan protokol, yang diminta tampil ke depan ketua masjid, yang diminta tampil ke depan qori, yang diminta tampil ke depan Abdul Somad. Padahal Abdul Somad hanya amal lisan, amal tangan. Mereka tidak tampil. Boleh jadi mereka yang berada di belakang, mereka tidak pernah tampil, mereka lebih dulu masuk surga daripada Ustaz Abdul Somad. Diaminkan mereka. Susah memang kalau ngomong di depan orang yang jujur-jujur ini ya. Gak bisa dia diajak bersandiwara. Inilah orang yang hatinya tulus, lidahnya tulus, amal tangannya semuanya amal